Kedua, apakah geopolitik dan perang dunia ketiga dengan nuklir akan mendahului sebelum meteor dukhan? Jawaban ketiga, nah. Perang besar akan terlebih dahulu menghancurkan segala-galanya sebelum dukhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, insyaallah arsyadani wa akramani wa iyyakum Allah. Segala puji kita dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan hanya Allah yang berhak menerimanya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama-sama. Dialah kekasih Rabbul Alamin, Sayyidina Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibina Khataman Nabiyyin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Pertemuan kita pada hari ini setelah sekian lama, mungkin setengah tahun kita tidak berjumpa. Maka pada hari ini kita masuk pada hari kelima Muharram, bulan dari tahun baru Hijriah. Alhamdulillah seluruhnya masih diberi oleh Allah iman untuk digerakkan hatinya kepada Allah oleh Allah menuju ke masjid ini. Tema kita di ujung nanti adalah fokus untuk tasaulat wastifsarat, tanya jawab serta minta pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, diskusi dan dialog tentang akhir zaman atau hal-hal yang paling up to date di akhir zaman ini. Silakan nanti saya buka ruangan untuk bertanya jawab di penghujung acara. Boleh saya katakan setengah jam nanti adalah saya siapkan untuk diskusi. Mungkin sangat banyak yang akan didiskusikan, karena saking banyaknya saya serahkan saja kepada flow untuk menentukan apa. Tetapi kalau bisa fokus tentang masalah kajian kita ini, judulnya apa yang hari ini? Laki-laki dan perempuan yang tercela di akhir zaman. Kalau dapat fokus di sini pertanyaannya, boleh nyerempet-nyerempet kiri dan kanan tentang masalah-masalah lain yang berkaitan tentang akhir zaman. Atau boleh juga tentang masalah-masalah akidah. Sebab ketika judulnya adalah ini sebenarnya suatu judul yang kembali kepada zaman dulu. Kenapa demikian?
sebagaimana zaman dulu kata Rasul di akhir zaman macam itu balik. Zaman dulu yang paling tercela itu siapa? Yang paling jelek itu siapa? Yang paling busuk dan paling buruk itu siapa? Zaman dulu awal-awal Islam datang, ternyata adalah kaum munafikin dan munafiqat. Ini adalah lelaki dan wanita, globalnya begitu dulu ya. Lelaki dan wanita yang terjelek di akhir zaman adalah orang-orang Islam yang memiliki karakter munafikin dan munafiqat. Itu dulu. Sifat-sifat mereka padat disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dikumpulkan lebih dari 32 kumpulan ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang orang munafik. Di dalam hadis sangat banyak Rasulullah menceritakan perihal orang-orang munafik, munafikin dan munafiqat. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka bila kita berbicara tentang laki-laki dan wanita yang tercela di akhir zaman, sekali lagi kembali kepada awal zaman. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sebagaimana Islam datang dulu melawan arus, berat, ditentang, dicela, dimusuhi. Nanti di akhir zaman kondisi orang-orang Islam, tanda kutip, orang Islam yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu adalah orang-orang Islam yang mukmin, orang-orang Islam yang kuat imannya. Nah, orang-orang Islam yang mukmin, yang kuat imannya akan mengalami apa yang dulu awal-awal orang-orang Islam itu di kalangan para sahabat Nabi mengalami. Mereka dicemooh, dicela, ditertawakan, dibenci, dimusuhi, disakiti, difitnah, bahkan ada yang sampai tingkat ditangkap, disiksa, dibunuh. Di akhir zaman umatku akan mengalami hal yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelakunya orang kafir sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, itu mah wajar. Yang memang dari awal-awal menentang Islam ini habis-habisan, dan dia ada di luar Islam. Yang paling busuk itu siapa? Orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah menyatakan dirinya muslim, muslimah, ternyata dia membenci inti daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Membenci orang-orangnya, menjadi musuh bagi agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka aladul khisam. Allah sebutkan tentang mereka aladul khisam. Orang yang paling alot kebenciannya dan permusuhannya kepada Islam, paling alot. Uniknya orang-orang ini selalu berada di papan atas di segi intelektual, cendekiawan, bahkan termasuk di antara tokoh yang senantiasa dipublikasikan, statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya senantiasa di blow up. Sehingga Allah firmankan tentang mereka dalam surat Al-Munafikun, ka'annahum khusyubum musannadah idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat kepada mereka, kagum engkau melihat kepada gelar-gelar mereka. Gelar-gelar mereka, penampilan mereka, figur dan sosok mereka ditokohkan. Engkau terkejut, terkesima melihatnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka yang bicara, engkau akan ingin mendengarkan, ada kepandaian mereka dalam berbicara. Retorika bahasa mereka tersusun, kayaknya cendekiawan banget gitu. Tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jadi ini orang-orang pintar, kalangan cendekiawan, orang-orang berpendidikan. Cuma sayang, ka'annahum khusyubun musannadah. Seolah-olah mereka adalah papan-papan yang disandarkan. Maksudnya apa? Pernah ngelihat papan disandarkan gimana? Kelihatannya bentuknya ada. Coba kalau kita bersandar di papan itu, kemana kita dibawa oleh papan? Kalau bahasa orang Padang, maliuk papan tuh. Tidak bisa jadikan tempat bersandar. Kita pikir dia bisa kayak tiang ini kan bisa kita bersandar, kokoh. Tapi kalau papan yang disandarkan gimana? Bisa kita bersandar kepadanya? Gayanya oke, penampilannya bagus, tapi tak bisa diharap. Dan senantiasa mereka-mereka ini orang-orang yang ditokoh-tokohkan. Orang-orang yang dipublikasikan, pernyataan-pernyataannya di blow up dan bahkan dibiayai oleh orang-orang kafir, pembenci-pembenci Islam, dan mereka menjadi corong kebusukan dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir. Terus apa lagi? Aladul khisam.
Mereka tidak ragu-ragu menggunakan sumpah-sumpah memakai nama Allah untuk dalam rangka mengecoh umat, dalam rangka mengibuli, menipu umat. Ini adalah busuk-busuk manusia, lelaki wanita. Awas, saya hanya akan menyebutkan sifat-sifatnya. Saya tidak mau terjebak menyebutkan nama-namanya. Saya berharap Bapak Ibu cerdas dengan siapa-siapa nama-namanya. Ya, oke, saya yakin Bapak Ibu paham banget pahamnya siapa itu orang. Orang-orang yang otaknya berkadar. Orang-orang yang memang hatinya busuk. Busuknya hati itu nampak keluar daripada ta'arifuhum bisimahum. Engkau senantiasa mudah mengenal mereka dengan cara mereka bicara. Kata-katanya nyelekit, omongannya selalu nyakitin. Selalu yang dihujatnya adalah syariat, yang diperanginya adalah mukminin mukminat, yang dibencinya dipusuhinya adalah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Jelas siapa orang-orangnya itu, ya. Saya sekali lagi cukup menyebutkan sifat-sifatnya. Inilah lelaki wanita yang paling jelek, paling busuk di akhir zaman, sebagaimana jelek dan busuknya mereka di awal zaman. At-tarikh yu'idu nafsahu. Senantiasa sejarah pasti berulang. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kira-kira bisa nggak ya ini kita berpindahlah ke sebelah sini, karena orang berdatangan sudah nggak ada tempat lagi, nanti menyatu dengan ibu-ibu. Tak baik. Jadi silakan, ini kosong. Lagian papan tulis saya dekat di sini, lebih enak malah di sini. Ya, bismillah. Ayo saudaraku, pindah ke sini. Ini banyak lapang sekali. Kita kasih break 1 menit agar bisa dirapatkan. Saat makan, tersekat ini. Ibu sini mengatakan terkeratin atau mengalami bayar nanti saat dalam atur. First, tak dalam. Yang bisa saya angkat mic-nya ada. Bismillah. Hampir sepanjang zaman manusia-manusia terjelek di mata Allah, di mata Rasulnya, di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, inilah orang-orangnya. Munafikin dan munafikat. Cirinya secara fisik mereka adalah orang-orang kaya. Maaf, jangan hanya tersinggung ya. Orang-orang kaya. Ini Al-Quran, bahasa Al-Quran semuanya. Yang kedua, tokoh-tokoh publik. Tokoh-tokoh publik. Baik atas nama label agama atau non-label agama. Yang ketiga adalah para pemimpin atau penguasa. Pemimpin atau penguasa, apapun jenjangnya, jenjang lurah, jenjang camat dan sebagainya. Keempat, orang-orang kaya, tokoh-tokoh publik, ya, yang sifatnya umum, pemimpin dan penguasa, dan bahkan juga ada para cendekiawan, pemikir, cendekiawan, intelektual atau intelek. Yang kelima, maka para dai dan ulama. Dai dan ulama, sehingga mereka Rasulullah membahasakan sebagai ulama usuk. Mereka ini menyeru di depan gerbang-gerbang api neraka jahanam. Ya. Yang keenam, dai dan ulama. Yang keenam adalah orang kaya, tokoh-tokoh publik, pemimpin, penguasa, cendekiawan, intelektual, dai dan ulama, orang-orang ganteng dan cantik. Orang-orang ganteng dan cantik. Maksudnya jangan banyak tersinggung. Pada tersinggung dia tu. Ganteng-ganteng. Kebanyakan orang munafik itu kayak gini ya. Kaya-kaya, berkuasa, tokoh-tokoh umat, pemimpin penguasa, cendekiawan, intelektual, dai dan ulama, orang-orang ganteng dan cantik-cantik. Apa enggak ada orang soleh yang ganteng? Ada, berarti dia enggak munafik. Apa enggak ada ulama yang
Yang lurus ada, ialah warasatul anbiya. Apa tidak ada penguasa yang benar? Ada. Tapi biasanya penguasa macam ini nggak lama Pak bisa berkuasa. Dengan cepat dia digulingkan, dengan cepat dia difitnah. Pelakunya siapa? Penguasa-penguasa yang munafik. Baik. Namun versi bahasa Al-Quran, mereka ini kayak gini. Tu'jibuka ajsamuhum. Tampilan mereka, status sosial mereka, kagum engkau dengan melihatnya. Ya. Jadi orang datang dan cantik-cantik, kemudian orang-orang bertubuh kekal dan kuat. Kekal dan kuat-kuat. Mana yang lebih banyak? Orang-orang kaya yang saleh, tokoh-tokoh kubur yang saleh beriman, pendidik-pendidik penguasa yang saleh dan beriman, cendekiawan-cendekiawan intelektual yang beriman, dai-dai dan ulama yang saleh dan beriman, orang-orang datang dan cantik-cantik yang saleh dan beriman, kekal-kekal dan kuat tapi saleh dan beriman. Mana yang banyak? Munafikinnya atau mukminin mukminatnya? Mana yang banyak? Benar. Yang terbanyak adalah munafikinnya. Punya potensi untuk menjadi orang munafik adalah orang-orang yang seperti kelihatan fisik mereka, kekayaannya, pengaruh sosialnya dan sebagainya. Ya, ini orang-orang yang masya Allah, tetapi ternyata aktsarun nas fi nari jahannam al-ulama az-zu'ama an-nisa, kan begitu bahasa Nabi. Al-aghniya, orang-orang yang paling banyak dari kalangan umatku di dalam api neraka Jahannam, kata Rasulullah, adalah para ulama. Ulama-ulama yang penjilat, ulama-ulama yang busuk, ulama-ulama yang menjual belikan ayat, ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran, ulama-ulama yang berpihak kepada penguasa yang jahat, ulama-ulama yang memutarbalikkan al-haq dengan al-batil, dan ulama-ulama setan, menjadi penyambung lisan setan. Mereka adalah ulama yang disebut dengan istilah dukun putih. Kaum muslimin, yang paling banyak aku lihat dalam api neraka Jahannam dari umatku, kata Rasulullah, para penguasa. Di hadis yang lain Nabi berkata, yang paling banyak aku lihat di kalangan umatku di dalam api neraka Jahannam adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak aku lihat dalam api neraka dari kalangan umatku sudah orang-orang kaya, para penguasa, kaum wanita, para ulama. Ada yang tinggal. Siapa lagi kaum muslimin? Orang-orang yang dulu di dunia mendapatkan porsi dan posisi yang terhormat di tengah masyarakat, sementara mereka menjadi musuh bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, globalnya dulu begitu. Ibarat Allah, apakah tidak perlu Bapak Ibu mencemaskan perkara ini? Seharusnya kita wajib cemas, Pak, karena Rasulullah bersabda, perbandingan umatku yang di dalam surga dengan umatku yang masuk ke neraka adalah setiap 100 orang dari umatku, satu yang ke dalam surga, 99-nya masuk neraka. Apakah tidak menjadi kecemasan serius bagi Bapak Ibu ini semua? Hamba Allah, makhluk Allah yang bicara ini, sampai hari ini tidak merasa tenang dengan diri saya sendiri, Pak. Saya tidak merasa yakin saya ini akan selamat. Demi Allah, saya bukan bermanis muka, saya bukan menanam tebu dan madu di lidah dan di bibir ini, tidak. Saya sendiri tidak merasa yakin saya akan selamat di mata Allah. Kenapa? Saya tahu betul apa-apa masa lalu saya, siapa diri saya tahu persis. Maka mungkin 100 orang yang satu dalam surga itu bisa jadi bukan saya orangnya, yang satu itu. Maka setiap Bapak, kita belajar yuk kepada para sahabat. Seluruh sahabat tidak merasa tenang. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik itu. Jangan-jangan saya ingin menegaskan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua. Semoga masih ingat waktu kita di Masjid Al-Falah dulu. Ada pernah saya singgung ini sedikit. Siapa yang pernah ikut kajian dengan saya di Masjid Al-Falah? Ya, pernah ikut kajian dengan saya di Masjid Al-Falah sebelum Covid. Ya, hanya beberapa orang. Baik, waktu itu saya sampaikan mudah sekali. Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari syarah
Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana disebutkan Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Dia punya murid namanya Ibnu Abi Mulaikah. Dia adalah level tabi'in ya, level generasi kedua setelah Nabi meninggal. Lalu orang ini muncul dan menjadi muridnya Ibnu Abbas. Setelah dia mapan, keilmuannya luas, dia menulis. Apa pernyataannya? Aku telah berkunjung dan berkeliling, berjumpa dengan banyak manusia yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Seluruh mereka memiliki kesamaan karakter, kesamaan ciri. Yang 30 orang sahabat ini sama semua. Satu, setiap sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Seluruh sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Bandingkan dengan kita, Pak. Baru ngaji 2 bulan, 3 bulan, perasaan itu udah kayak waliullah. Baru dapat 1-2 guru, kayaknya kita ini sudah khalifatullah di muka bumi. Ya, kayaknya sudah nggak ada lagi cacat celah dan mungkin sudah pastilah 100% surga itu sudah kayaknya kapelingan kita itu. Sahabat 23 tahun bersama Rasulullah nggak yakin diri mereka. Mereka tak percaya kalau iman mereka itu sudah kuat. Itu sahabat, Pak. Ini pernyataan siapa tadi? Ibnu Abi Mulaikah. Ya. Yang kedua, kata Ibnu Abi Mulaikah, ini dicatat supaya jangan lupa. Dicatat supaya jangan lupa. Jangan jadi seperti Imam At-Tirmidzi. Tahu Imam At-Tirmidzi? Salah seorang ulama pencatat dan pengumpul hadis Nabi, terkenal dengan hadis-hadis riwayat Imam Tirmidzi. Gurunya pas menyampaikan ilmu, semua orang pada nyatat. Imam At-Tirmidzi dengan tenangnya mendengarkan tanpa mencatat. Persis seperti sekarang ini. Kemudian lama-lama bertanyalah sang guru kepada murid, kenapa kamu tidak mencatat? Jawaban Imam Tirmidzi, saya yang mencatat yang baru, wahai Tuan Guru. Yang belum saya tahu, yang belum saya hafal, baru saya catat. Berarti semua yang disampaikan gurunya yang tidak dicatat, pasti dia sudah hafal. Kayaknya kelas kita ini kelas-kelas Imam Tirmidzi semua ya. Catat. Kalau nggak catat, rekam. Coba siapa tadi yang ngomong? Ibnu Abi. Siapa Ibnu Abi Mulaikah? Muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang junior di masa Nabi hidup. Nah, kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, seluruh sahabat Nabi saya temui 30 orang berhasil saya jumpai. Mereka seluruhnya sepakat dalam satu karakter. Setiap sahabat menyangka imannya masih sangat lemah. Sehingga apa? Mereka tidak merasa aman dengan dirinya. Mereka tidak merasa cukup, sehingga mereka terus berupaya menguatkan terus imannya. Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi merasa amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun mereka khawatirkan tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Sahabat, Pak, dengarkan persaksian para sahabat-sahabat tentang sahabat yang lain. Mana ada sahabat yang tidak tahajud? Tidak ada ceritanya. Ada sahabat Nabi enggak tahajud, itu bukan sahabat. Seluruh sahabat ahli tahajud. Mana ada sahabat yang meninggalkan salat qabliyah, rawatib ba'diyah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang berani meninggalkan salat berjamaah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak puasa Senin Kamis? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak duha? Tidak ada. Seluruhnya mereka kerjakan. Mana ada sahabat yang dalam satu hari tidak bersedekah? Dalam banyak riwayat, kalau ada yang hari ini tidak ada bisa disedekahkan, dia pergi ke pasar, dia tawarkan jasa kasarnya, apakah yang bisa diangkat segala macamnya, dapat upah, dengan upah itu dia bersedekah. Setiap hari seluruh sahabat pasti bersedekah.
Mana ada di antara sahabat yang tidak zikir pagi dan petang? Mana ada di antara sahabat yang tidak getol lidahnya tiap sebentar istighfar, membaca Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah dan seterusnya. Mana ada sahabat yang tidak penuh hari-harinya dengan amalan-amalan sunnah, sementara seluruh sahabat, kata Ibnu Abi Mulaikah, menyangka amal mereka masih sangat sedikit dan mereka takut yang sedikit itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang sekarang. Baru sekali dia bantu Masjid Anu, keramiknya dia tolong, kayaknya dia sudah orang tersoleh di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudaraku, bandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Itu pun kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh sahabat, seluruhnya ya, menyangka amalnya masih sangat sedikit. Dan yang sedikit itu belum tentu Allah terima. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Jawab? Bisa nggak kita kayak gitu? Menyangka amal kita ini masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima. Akibatnya yang muncul apa? Karakter apa yang muncul? Tawadu. Menganggap orang lain mungkin lebih istimewa dari dirinya. Sehingga dia tidak membusung dada, sehingga dia tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Seperti kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata, kalau saya berjumpa orang yang lebih tua dari saya langsung menyangka bahwa amalannya sudah jauh lebih banyak daripada saya, bahwa dia pasti akan menjadi orang yang akan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan saya, bahwa saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang sudah lama hidup ini di atas ketakwaan kepada Allah. Kalau saya berjumpa dengan orang yang sebaya dengan saya menyangka mungkin orang ini ilmunya lebih tinggi dari saya, mungkin orang ini punya kelebihan khusus dan istimewa di sisi Allah sehingga menjadikan saya menghormatinya dan memuliakannya. Kalau saya berjumpa dengan lebih muda, maka saya akan melihatnya penuh iri dan cemburu. Dia punya masa depan yang lebih dalam daripada saya, masa depan yang lebih mulia dan lebih harum daripada saya, sehingga dia pun akhirnya mendapatkan tempat dan posisi yang besar di hati Hasan Al-Basri. Orang yang kata seluruh para tabi'in paling dekat mirip dengan Rasulullah fisik wajahnya dan akhlaknya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri begitu mandangnya Pak, supaya dia senantiasa tawadu. Dia lihat orang itu lebih darinya terus. Beda dengan orang baru gelar LC aja sedikit, baru gelar MA aja baru gelar doktor, entah apa-apa itu gelarnya, sudah merasa kayaknya dagunya udah mendongak, ngeliat orang ke bawah terus. Ibarat Allah bandingkan dengan karakter para sahabat. Oke, ini yang ketiga. Yang berapa bro? 2 ya. Yang ketiga. Ini keren sekali. Seluruh sahabat Nabi, apabila mereka ditegur, bila mereka diperingatkan dengan ayat atau dengan hadis, diluruskan ia dengan nasihat, mereka langsung surut, mereka langsung melunak, mereka langsung menyimak, mereka langsung bersyukur, berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada orang yang menasihati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iqbalil haqqa walau kana min saghir. Kalau anak kecil yang menyampaikan nasihat kepadamu dan itu benar, terima walaupun itu anak kecil. Bandingkan dengan orang sekarang Pak, ang salimu ang selon tapui dia le. Kajambana lu lurus le. Ya. Kencing lu belum lurus, ingus lu belum kering, udah berani nasihatan gua. Gua ni paman lu. Gua ni mama lu. Sudah macam-macam caranya Pak. Tidak begitu para sahabat. Kalau para sahabat kalau benar pasti diterima. Langsung melunak. Contoh. Siapa yang tidak kenal dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Khalifah Islam terkuat sepanjang sejarah. Setelah Abu Bakar, Umar yang naik. Nabi bersabda, kalau ada Nabi yang berhak lagi muncul menjadi Nabi setelah aku, Umar lah orang yang berhak menjadi Nabi. Saking kuatnya karakter Umar ini. Cerdas, tangkas, bijaksana, tajam cara pandangnya, dan berbagai kebaikan ada pada dirinya. Suatu ketika Umar naik ke atas mimbar, berpidato menggelegar, membakar, penuh semangat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyinggung tentang masalah mahar dalam pernikahan. Salah satu yang dibicarakan beliau tentang mahar. Kata Umar, mulai hari ini wahai ibu-ibu dengar baik-baik. Wahai orang-orang tua, jangan kalian pernah lagi meminta mahar kepada calon suami yang soleh
mahal-mahal, tidak boleh. Marah Umar bin Khattab, dia tinggikan nadanya, merah mukanya, ya. Jadi minta mahar itu jangan mahal-mahal. Itu kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya. Tahu tidak apa yang terjadi di dalam khutbah itu juga? Dalam pidato dan orasi yang berapi-api itu juga, seorang ibu-ibu angkat tangan. Ya Amiral Mukminin, mau tanya nih, silakan Bu. Wahai Amirul Mukminin, berarti ini bukan khutbah Jumat ya, berarti bukan khutbah Jumat. Ini adalah orasi tabligh akbar. Wahai Amirul Mukminin, boleh tanya, silakan Bu, ada apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa tentang, dia bacakan ayatnya, bahwa wanita berhak dan boleh meminta mahar mahal. Apakah ayat ini sudah dihapus? Apakah fatwa engkau menjadikan ayat ini mansukhah? Apakah fatwa engkau yang lebih kami dengar atau ayat? Umar bin Khattab terperanjat, langsung lisuinya Pak, canda kerupuk Palembang kan ya. Langsung nempes dia. Melunak langsung Umar bin Khattab, tertegun beliau. Padahal beliau alimnya jangan ditanya, Al-Quran 30 juz dalam kepalanya. Tapi kali itu dia tersengat dengan sengatan nyata dari ayat yang dibaca oleh ibu ini. Lalu apa kata Umar? Langsung, ini karakter para sahabat Pak. Kalau ada menegur, ada meluruskan, dan itu benar, maka dia tidak langsung bela dirinya. Tidak nampak egonya, karena bagi mereka kebenaran di atas segala-galanya. Bahkan di atas hawa nafsu dan diri pribadi, di atas kehormatan pribadi. Mendengarkan itu, langsung melunak Umar bin Khattab, berubahlah mimik wajahnya, dan Umar berkata, ibu ini benar, Umar bin Khattab salah. Saya cabut balik kata-kata saya tadi. Allahu Akbar. Ini karakter sahabat. Tidak ada sahabat yang marah, tersinggung, walaupun ditegur di depan publik, asal dengan ayat, dengan hadis, meluruskan. Umar berkata, ibu ini benar, salah Umar. Masya Allah, ini karakter para sahabat Pak. Apalagi kalau dijak ngomong berdua-dua, sedangkan di depan publik saja mau mereka mengakui kebenaran. Bandingkan dengan kita, ayo bandingkan. Kalau bapak dapat masukan dari istri, tahu kau. Tutui muncuang kau tuh. Urusan den, urusan laki-laki. Jangan macam itu. Bu, kira-kira ada suaminya macam itu Bu? Adalah satu dua. Coba lihat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat ini belajar dari Nabi Pak. Nabi Muhammad bingung ketika di Bayatul Ridwan, di mana Nabi nggak jadi berangkat haji, terkurung di luar Mekah. Terdengar berita Utsman bin Affan sudah dibunuh. Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, sembelih saja hewan kurban yang untuk engkau sembelih untuk haji, sembelih saja di sini. Maka Nabi Muhammad perintahkan kepada seluruh sahabatku, haji nggak jadi. Jadi perintah Allah, kita harus sembelih di sini. Ternyata nggak ada mau sahabat-sahabat yang mau menyembelih hewan mereka di situ. Bingung Nabi Muhammad. Masuklah istrinya dan berkata, ya Rasulullah, kenapa? Kok gelisah betul? Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku tidak mendengarkan apa yang aku perintahkan. Mereka tidak mau menyembelih sembelihan mereka. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, gampang. Bawalah sembelihanmu, hewan yang akan kau sembelih ke lapangan. Engkau sembelih saja di depan mereka. Lihat seluruhnya pasti akan menyembelih semua hewan kurban mereka. Maka Rasulullah pun melakukan, benar ternyata. Seluruh sahabat yang membawa hewan sembelihan untuk haji, mereka sembelih seperti mereka lihat Rasulullah SAW menyembelih. Masya Allah Pak, lihat, walaupun itu nasihat dari istri, dengerin. Asal baik dan benar. Ini mentang-mentang saya imam di rumah tangga ini ya, kamu makmum, jangan kamu ngatur-ngatur saya. Itu bukan ngatur, memberikan saran, nasihat, masukan, itu bukan ngatur. Coba lihat kembali karakter para sahabat, kita belajar dari karakter ini ya. Senang ditegur, suka dinasehati, hobi kalau ada yang meluruskan dengan ayat, dengan hadis. Jangan basi kare arang, dan laki kau, dan mamaang. Saya doktor, kamu baru insinyur. Saya ini sudah profesor, kamu baru sekedar LC. Jangan, itu udah bahasa iblis. Iblislah yang berkata, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada si Adam. Saya lebih senior, saya lebih teruji, saya lebih berpengalaman. Masa iya saya yang harus merendah-rendahkan di depan Adam? Henti dulu. Ini gaya iblis laknatullah alaih.
Kalau kita diharamkan begitu, kita tiru bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, mereka asal dinasihati ditegur cepat melunak dia. Ini pengalaman nyata. Di Padang Panjang terjadi debat terbuka antara seorang doktor. Dia mendapatkan doktornya dari luar negeri, dari KKK, ya, dari Amerika, dari Kanada, dari luar negeri, dapat doktor. Sementara yang ini tamatan Al-Azhar, cuman LC, hanya LC. Terjadi debat. Dalam debat kalah dan patah-patah dalil si doktor ini oleh yang LC ini. Akhirnya muncullah sifat ananiahnya, sifat busuknya nampak. Apa katanya? Dia munculkan dirinya. Apa katanya? Kamu baru LC kan? Kamu baru kemarin selesai belajar kan? Dan pangkatmu baru LC kan? Saya ini sudah doktor. Nggak level kamu berani membantah doktor. Ini adalah Ini adalah lembaga ilmiah. Jadi level yang harus berhadapan dengan saya itu level doktor, bukan macam kamu. Setelah dia tidak mampu mengalahkan dalil-dalil yang dibacakan oleh sang LC, muncul gaya iblisnya. Na'udzubillah. Maaf, kembali kita pada pembicaraan kita nomor 5. Dai dan ulama atau cendekiawan dan intelektual menyombongkan diri. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, berapa baru? 3. Yang keempat. Yang keempat dari apa? Jangan kehilangan fokus. Yang keempat dari apa? Dari apa? Ini akibatnya nggak nyatat. Yang keempat dari apa? Bukan sayang, bukan. Ini bukan ini. Yang keempat dari apa? Halo? Yang keempat dari pernyataan Ibnu Abi Mulaikah tentang karakter para sahabat-sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi diakui orang-orang beriman enggak oleh Allah? Jawab Bapak Ibu. Diakui tidak oleh Allah sebagai orang yang beriman? Diakui atau tidak? Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi dijamin menjadi ahli surga apa tidak? Dijamin. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 100. Seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga semuanya. Tapi coba lihat seperti itu karakter mereka. 3 baru tadi. Sekarang yang keempat. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabat. Mereka diberi oleh Allah hati yang sangat terang, Islam yang sangat lurus. Kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Ditambah dengan ayat surat Taubah ayat 100, Allah wajibkan kita mencontoh para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi itu merasa khawatir kalau dalam dirinya ada sifat-sifat orang-orang munafik. Awas. Level sahabat khawatir kalau pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik. Pertanyaan ajukan pada diri kita masing-masing. Kita kira-kira ada nggak yang gelisah? Jangan-jangan pada diri saya ada sifat-sifat munafik. Kalau ada, Allah mulai menapik bayang-bayang para sahabat. Bayang-bayangnya baru. Jangan sampai mengkaji. Memang kajian tentang orang-orang munafik itu dari 32 sampai 36 sifat munafik dalam Al-Quran ya. Mulai kita mengkaji sifat munafik. Nomor 1, nomor 2. Yang dia periksa bukan dirinya dulu. Nomor 1 ini mirip kayaknya si Anu yang punya. Yang nomor 2 ini, atau ini teman saya. Orangnya dia betul ini. Lah kapan kamu akan mengigi diri kamu sendiri? Nyenterin diri kamu sendiri. Harusnya nomor 1 ada nggak di saya ya? Nomor 2 ada nggak di saya ya? Periksa-periksa baik-baik. Kalau ada cepat taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada cepat muhasabah, kalau ada cepat kembali kepada kebenaran dan kebaikan, kalau ada cepat inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi, tidak ada satupun yang tidak merasa khawatir jangan-jangan sifat munafik itu ada pada saya. Tolong dijawab, dan ini bolehlah angkat tangan, nggak apa-apa. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengkaji tentang 34 sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quranul Karim seperti yang dituliskan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Mohon angkat tangan. Ada yang pernah mengkaji itu tidak? 34 sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari dalam Al-Quranul Karim. Ada yang pernah mengkaji ini belum? Ada yang pernah belum? Tidak ada yang angkat tangan, berarti belum semua. Coba saya tanya, ada tidak di antara kita yang belum pernah ngaji tentang 34 orang munafik dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang disandarkan di Al-Quran?
Angkat tangan yang belum. Inilah fakta. Inilah kenyataan. Dan ini bukti kejujuran. Dan itu bagus sekali. Ketika kita angkat tangan, berarti kita mengakui memang kita belum pernah mempelajarinya. Kalau begitu, saran saya kepada PAS. Mana? Panitia PAS mana? Panitia PAS. Ya, ini Musas ya. Musas. Oke, saran saya kepada panitia Musas. Wajib gelar acara khusus seminar 1 hari tentang membedah orang-orang munafik sepanjang sejarah. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Wajib. Seluruh kita wajib menghadiri acara seminar tersebut. Dari pagi sampai petang. Kaji tentang sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Saya punya kitab Pak, 2. Tebalnya segini, bahasa Arab. Al-munafiquna wal munafiqat fil Qur'anil Karim. Orang-orang munafik lelaki dan munafik-munafik wanita di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang PAS dan Musaz wajib memprakarsai adakan seminar bedah tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka. Dan saya nggak tahu 1 hari itu udah cukup apa belum ya. Saya pernah bicarakan sifat-sifat orang munafik ini di Wesal TV. Awal-awal Wesal TV dulu muncul, saya pernah mengkajikan sifat orang munafik. Kalau nggak salah baru sifat orang munafik yang ke-13 atau ke-14 saya diberhentikan ngaji di sana. Kenapa diberhentikan? Kajian Ustadz keras sangat. Kajian Ustadz berbahaya, banyak yang tersinggung. Kalau kembali kepada sifat para sahabat bagaimana? Malah senang dia dapat siraman yang akan nyenterin karakter dirinya masing-masing. Senang dia, memburu, jangan-jangan pada diri saya ada sifat tersebut. Kalau kita gelar acara itu hadir tidak ya? Kalau kita adakan acara seminar sehari, kira-kira sanggup tidak hadir? Sanggup? Catat itu Musas. Catat itu PAS. Laki-lakinya datang, wanitanya datang. Kalau enggak muat tempat ini, cari muat tempat yang lebih lapang. Agar ini betul-betul tersampaikan kepada umat. Di akhir zaman, umat Nabi paling banyak menjadi munafik laki-laki, munafik wanita di akhir zaman. Dan ini adalah orang-orang yang akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Perkara ini bukan perkara kecil. Ini perkara dahsyat, perkara berat, perkara hebat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifat orang munafik menjadi satu nama surat. Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Ma'adhanallah. Dia dalam Al-Quran 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang munafik. Surah Al-Baqarah ya. 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang mukmin ya, orang mukmin. 2 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang-orang kafirin. Tapi 24 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang munafik. Mana lebih banyak ayatnya? Banyak ayat tentang orang-orang munafik. Orang mukmin cuma 5 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, tapi orang munafik 24 ayat. Panjang orang bercerita. Ditambah lagi cerita orang munafik yang puadat dalam Al-Quran. Dan ini perlu dan wajib dibedah kaum muslimin. Masya Allah. Ini maaf, orang-orang munafik itu salah satu ciri perangai mereka. Kalau ada kajian-kajian yang mengarah pada pembahasan yang sifatnya menyinggung karakter orang-orang munafik, dia langsung merasa tersinggung. Apa kaji pajago? Ya. Awak ini ceritanya nampaknya kok ada nama masan nampaknya. Sajak bila lu kaji ku di bangkai-angkai siku awak padahal tembaknya. Orang munafik itu ciri khasnya begitu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu meyakini, mereka selalu berprasangka setiap kajian-kajian keras ditujukan pada mereka. Padahal bukan mereka yang dituju oleh sang da'i, sang ustaz, sang ulama. Tapi yang merasa siapa? Dia. Akhirnya mulai dilarang. Yang nama ustaz ini nggak boleh ngaji. Ini ustaz ini nggak boleh ngaji. Kenapa? Kareh kajinya. Ternyata yang banyak kena itu puncak kadarnya. Makanya dia merasa tersinggung, merasa sakit hati. Ma'adhanallah. Tayyib, selesai. Ini PR buat bapak ibu semua. Kewajiban ini bukan pada Musas, kewajiban ini ada pada bapak ibu semua. Pada anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang ada di sini, wajib hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap saudara-saudaraku, saudari-saudariku mempelajari sifat-sifat orang munafik total dari pagi sampai petang. Seminar sehari tentang munafikin dan munafikat dalam Al-Quran. Catat ini Pak Saiful.
Catat ini jadi kewajiban yang harus digelar bersama-sama. Siapapun yang menyampaikannya terserah. Ada Dr. Mustafa Umar, minta kedatangan beliau, berikan seminar sehari. Beliau adalah ahli tafsir, kita tidak meragui kedalaman ilmunya. Minta kepada beliau, siapa ulama-ulama yang kita segani, ulama-ulama yang kita yakini kelurusan ilmunya, sampaikan tentang munafikin, munafikat fil Quranil Karim, total, seluruhnya. Dan sebaiknya ambil satu rujukan yang mudah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkaitan tentang munafikin, munafikat dalam Al-Quranul Karim. Selesai. Inilah dia orang-orang terjelek dari umat Nabi di akhir zaman. Dan mayoritas umat Nabi nanti di akhir zaman, masih ingat? Saya mengkaji bahwa di akhir zaman Nabi umat sudah telah menjadi dua belahan. Masih ingat kajian kita Fustofain. Menjadi dua kenal besar. Fustofain iman la nifaq afi. Ini dia. Iman la nifaq afi. Kelompok yang diisi oleh orang beriman, la nifaq fi, tidak ada kemunafikan pada orang itu. Ini di akhir zaman. La nifaq fi, la nifaq fi. Dan dari kelompok ini rafustatu nifaqi wa imanati. Kelompok yang diisi oleh orang munafik, la iman fi, tidak ada iman dalam kelompok ini. Na'udzubillah, dia la nifaq, nifaqun la iman fi. Ini dia. Ternyata di segitu jumlah ini mayoritas, mungkin 85 sampai 90%. Sementara kali ini mungkin hanya 10 sampai 15% jumlahnya di akhir zaman mayoritas ini. Apakah kita nak khawatir kalau jangan-jangan kita masuk dalam hitungan yang ini? Maka setelah mengangkat Allah tentang munafikin dan munafiqat di dalam Al-Quranul Karim adalah kewajiban hukumnya fardu ain. Ini berkaitan tentang kita, ada nggak di situ? Kayak Umar bin Khattab, menjelang Umar meninggal, Rasulullah di dekat Abu Hudzaifah Ibn Yaman. Abu Hudzaifah Ibn Yaman. Ada secari kertas digulung oleh Rasulullah, diserahkan kepada Abu Hudzaifah. Apa kata tersipan dia? Di dalamnya sudah ditulis sama nama orang munafik. Jangan engkau umumkan nama-nama orang ini ke siapapun. Engkau boleh mengungkap kalau dia ada amalnya sini meninggal dia mengungkap bahwa nama tersebut ada di surat wasiat Rasulullah, maka yang bersangkutan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, jangan disolatkan, dan jangan dikuburkan tubuh orang Islam. Di situ ada umat ya yang dipercayakan Rasulullah untuk memegang wasiat tebat. Kenapa? Bukan ada umat. Gelisahlah seumat. Gelisahlah su. Kenapa? Bukan ke saya. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Umar putar akal. Dia orang cerdas, Pak. Sangat cerdas. Apa ya? Bagaimana ya agar saya bisa tahu bahwa tidak ada nama saya di sana. Meninggal Rasulullah, Umar didempetinya terus. Lengket terus Umar dengan Hudzaifah bin Yaman ini. Lama-lama kan gerah juga Hudzaifah bin Yaman. Lalu apa kata beliau? Ente ngapain sih ngikutin saya terus? Apa katanya? Saya ingin jamin bahwa surat itu tidak ada yang merampasnya dari tanganmu. Iko lo bahasanya. Saya lebih kuat dari engkau, saya lebih bisa menjaga. Harusnya ke saya dong Rasulullah titipkan itu. Tapi biarlah karena sudah di tanganmu, ya saya akan ikut menjaganya. Katanya, nggak perlu. Ya, tapi saya minta kepada engkau, kata Umar bin Khattab, saya ikut menjaganya, tapi saya minta kita harus berbagi rahasia. Kita berdua saja yang tahu nama-nama siapa yang di dalam itu. Apa kata Abu Hudzaifah bin Yaman? Oh, sorry. Kau sudah dengar kemarin kan? Pesan Rasulullah apa? Tidak boleh seorang pun selain saya yang tahu tentang nama-nama yang ada di sini, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin tambah gelisah. Umar seluruh gelisah sekali. Singkat cerita, Umar pun berkaca-kaca, matanya memohon dengan sangat kepada Hudzaifah bin Yaman. Saudaraku, aku tak akan memaksamu
untuk kita bersekutu dalam mengetahui siapa-siapa nama di dalamnya, karena memang Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Tapi aku minta kepada engkau, ceritakan padaku, ada namaku tidak di dalam catatan itu? Ada namaku tidak dalam catatan daftar nama-nama orang-orang munafik dalam catatan itu? Menangis Umar bin Khattab, nangis, betul-betul menangis. Abu Hudzaifah bin Yamani berkata, tidak ada, namamu di dalamnya tidak ada. Baru lapeh gala Umar, baru senang, cerah wajahnya, baru dilepaskan oleh Umar Hudzaifah bin Yamani ini. Ya, tidak lagi dikuntitnya, tidak lagi diekorinya, tidak lagi diikutinya. Masya Allah, coba lihat Pak, sekelas Umar. Bapak Ibu tahu siapa Umar bin Khattab? Salah satu di antara 10 sahabat yang diumumkan oleh Nabi Muhammad bahwa mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Betul tidak? Sekelas Umar bin Khattab saja cemas, jangan-jangan di diri saya adalah orang-orang munafik. Sekali lagi, kita bagaimana? Ayo saudaraku, kita bagaimana? Kita sok-sok alim di muka orang, siaknya minta ampun. Kalau sholat itu di muka orang depan masjid itu, di masjid itu lah, nak tanggung lama ni tu. Banaya lo katil. Rukuknya khusyuk betul. Allah Akbar. Tapi coba lihat, ketika di belakang orang, bagaimana sholat kita? Ketika di belakang orang, bagaimana kita dengan handphone? Apa yang kita lihat di handphone kita? Apa yang kita tonton di handphone kita? Di belakang orang, bagaimana sikap kita pada orang tua kita? Di luar gayanya kayak malaikat sedang berjalan di bumi. Tapi di rumah, bagaimana adab kita pada orang tua kita? Adab kita pada istri kita? Adab kita pada suami kita? Lihat di rumah, bagaimana? Jangankan bantu istri kerja, menyinggung pirang kumuas, tidak muasnya. Kau kan aja kau. Ada sapu yang ada kotoran, sapu nampak, dia tidak mau bantu menyapu karena dianggap itu pekerjaan bininya. Dia pura-pura tidak tahu bahwa Rasulullah langsung terjun di rumah tangganya membantu kerjaan istrinya ketika di rumah. Dan Rasulullah tidak pernah malu-malu. Rasulullah tidak malu-malu mencuci di rumah. Rasulullah tidak malu-malu menyapu di rumah. Rasulullah tidak malu-malu menjahit di rumah. Rasulullah tidak malu-malu untuk membantu kerjaan istri di rumah. Kita bagaimana? Rancak di labuh. Di labuh bantu malaikat turun ke bumi. Bantu waliullah sedang berjalan. Tapi bagaimana akhlaknya di rumah sana? Makanya kata Rasulullah, akmalukum imanan ahsanukum khuluqan li ahli wa ana ahasinukum khuluqan li ahli. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian semua, yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, pada istrinya. Coba lihat akhlak kita pada istri kita bagaimana. Maaf ya Pak ya, semoga sekali lagi tidak ada di sini yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, tapik berarti pengajian ini. Memang pengajian ini adalah memberikan obat kepada yang sedang sakit. Kalau situ sakit, karena singgung sakit itu menandakan kajian ini benar dan yang bersangkutan sakit mudah-mudahan sembuh. Kecuali kita singgungnya bangi ya tu, keluarnya langsung sudah tu. Ya, itu jalan itu orang munafik tu. Tapi tak singgungnya dia awak banakan nema. Astagfirullah ya Allah. Ampuni ambo ya Allah, ya salahmu. Salah itu orang mukmin. Kalau orang munafik kurang aja Ustaz. Aku mau banci dan dengan pengajian lo. Apalagi ada orang jauh-jauh jangguit kepada kau. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, ini pernyataan yang jelas dari Ibnu Abi Mulaikah. Masih Ibnu Abi Mulaikah, lanjutan. Dan saya sudah berjumpa dengan banyak orang munafik di Mekah, di Madinah, di berbagai tanah Arab. Saya berjumpa dengan orang-orang munafik. Seluruh mereka punya 4 sifat yang sama, 4 karakter yang sama. Seluruh orang munafik. 1, seluruh orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat dan kokoh. Kebalikan dari yang tadi ya. Orang munafik menyangka imannya sudah kokoh. Lah tamek dengan kitab tauhid. Lah tamek dengan kitab al-aqidah oleh Ibnu Taimiyah. Lah selesai dengan kajian akidah. Lah banyak ayat yang dipelajari tentang masalah tauhid, masalah akidah. Lah kami akidah din. Nah, saya bahasa Minang boleh Pak? Sudah duduk masalah kajian akidah. Masa imannya itu sangat kuat sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat.
Ini adalah laki-laki yang terjelek, wanita yang terjelek, dan di akhir zaman tidak sedikit orang macam itu. Dan dia jahilul adillah tentang masalah tauhid. Saya kajian tauhid sudah tamat. Bahkan saya doktor dalam masalah tauhid. Ya Allah ya Rabbi. Digoyang DPT 1M langsung berubah. Tidak sedikit nih, maaf, dai-dai kondang nasional hanya gara-gara 1M berubah. Alhamdulillah. Habibuna Habib Rizik Syihab, Masya Allah, bukan 1 T lagi Pak, 10 T disodorkan. Berubah tak dia? Tegar. Nyawanya hampir digantikan oleh perjuangannya. Tegar. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Selanjutnya, yang kedua, sifat orang munafik yang saya temui, kata Ibnu Abi Mulaikah. Seluruh orang munafik sudah berbangga-bangga dengan amalannya. Merasa amalannya sudah banyak, dan amalannya banyak itu Allah terima semua. Ini orang munafik Pak. Apa yang dia kerjakan dulu tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dia ingat terus. Ambu haji dulu, entah berapa kali khatam dia ambu ketika haji itu. Padahal sampai bulan, sampai puluh hari ya, antara 10 kali dia ambu khatam Quran. Lalu merasa panjang pada amalannya, sudah merasa penuh amalannya. Ini orang munafik Pak. Baru dia mampu sedekah 1 juta, 1 RW tahu kalau dia bersedekah 1 juta. Maaf ya Pak ya, baru dia beli sapi 1,2 ton. Se-Indonesia tahu. Lalu disembelih lah, dihukumkan dulu. Ini adalah sapi si fulan. Setelah itu pas penyembelihan melawan sapinya. Alah joleh itu. Ini orang-orang ini merasa amalannya sudah sangat banyak. Pergi haji, sedang umroh, live, update status. Tabaliah lu pakai itu? Astagfirullahaladzim. Sedang tahajud, foto lu lagi qiyamul lail. Anamu itu. Amalan tidak seberapa, berbangga-bangga pula dengan amalan itu dan merasa amalan itu diterima oleh Allah. Ini betul-betul munafik asli itu. Tapi coba lihat ketika dia sholat, bangunkan dia untuk tahajud. Coba kalau bangun, ditinjunya pakai hidung. Terus yang ketiga, seluruh orang munafik yang saya temui, kata Ibnu Abi Mulaikah, cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dikritik. Cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dinasehati. Ketika dia ditegur dengan ayat, dengan hadis, langsung marah dia, tersinggung. Dan dia anggap orang yang menasihati busuk hati. Oh, dia anggap orang yang menegur, menasihati buruk sangka. Ang buruk sangka kadang tu yo. Bukannya dia muhasabah pada dirinya, bukan dia terima kasih pada orang yang menegur, menasihati, tapi malah dia mengatakan, kamu itu orangnya busuk hati pada saya, kamu itu orangnya salah sangka pada saya, kamu itu memang orangnya sentimen pada saya, makanya kamu ngomong begini. Ini maaf ya, ini sekali lagi sifat orang munafik. Bukannya cepat muhasabah, cepat introspeksi diri, cepat berterima kasih pada orang yang menasihati, tetapi dia langsung saja menunjukkan murka dan amarahnya. Sakit hati dia dinasihati, intinya marah-marah ketika dia ditegur. Yang keempat, kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh orang munafik, tidak satu pun dari mereka yang merasa bahwa pada dirinya ada sifat munafik. Wah, itu masalahnya Pak. Jadi orang munafik nak akan mau mendengarkan kajian dari orang munafik. Maaf ya, kalau besok memang kita adakan seminar sehari tentang munafikin munafikat dalam Al-Quran, kita yang mendengar ini, kita tahu harusnya mencari-incari nih. Kalau orang beriman, bilo tuh, nyinyir, dia bertanya, kapan itu? Saya mau ikut. Tapi kalau orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, kalau dalam hatinya ada penyakit, menggegap gembita di mana-mana berita akan ada daurah seminar tentang munafikin munafikat dalam Al-Quran. Harinya hari anu dan jam anu, haramnya akan mendaftar, Pak. Tidak akan pernah mau dia cari alasan. Keluargamu barangkali, kucingmu beranak, macam-macam lah alasannya. Ibarat Allah, ifatifillah, arsyadini wa iyakumullah. Jadi, coba kita lihat karakter mereka, bandingkan dengan kita hari ini. Kalau mau tahu siapa orang yang tercela laki-laki dan wanita di akhir zaman, maka fustatu nifaqin,
Fustatun nifaqin la imana fi. Kelompok yang penuh dengan kemunafikan, tidak ada iman di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita follow up. Pengajian berikutnya wajib dalam bentuk seminar sehari. Ya, saya tidak tahu tempatnya nanti di mana dan gurunya siapa. Kalau boleh saya saran, minta dengan penuh hormat kepada Dr. Mustafa Umar agar beliau menyampaikan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quranul Karim dari pagi sampai sore. Kalau tidak bisa beliau, minta kehadirat Ustadz dan guru kita, Dr. Adi Hidayat. Ya, minta beliau, karena beliau juga pakar dalam masalah Al-Quran, masalah tafsir. Minta beliau, datangkan orang-orang yang ahli itu. Semoga barokah insyaAllah ta'ala. Saya diminta tadi, Ustaz, mohon sampaikan info agar jamaah dihimbau untuk mereka membantu infak dakwah operasional Musaz. Ya, nanti tim berjalan setelah Ustaz kasih instruksi. Saya kasih instruksi sekarang. Mana tim? Ini timnya. Tanpa mencintai, mengurangi rasa cinta kita pada anak-anak kita. Mana yang matang-matang, yang dewasa-dewasa tampil. Karena kalau macam itu seribu-seribu dan keluar biti itu ya. Ya, Masya Allah. Ini anak-anak ini semangat kayak gini dipupuk nih Pak. Ya, kita bersupport mereka. Tapi biarlah untuk menjalankan kotak ini yang kadang-kadang lah diminta. Lihat ada kadang-kadang. Ya, Bapak Ibu saya kasih tahu ya, PAZ, Musaz adalah organisasi para pemuda-pemudi yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan. Mereka bergerak tidak ada donaturnya secara tetap. Mereka bergerak seperti mengadakan acara-acara begini sering sekali terkendala oleh masalah biaya operasional. Dan saya tahu insya Allah mereka adalah orang-orang amanah, orang-orang jujur. Acara macam ini Pak, Ibu, tidak akan bisa digelar kalau tidak ada bensinnya dari kita. Maka bensinnya adalah kantong kita masing-masing. Maka bismillah, ya Allah ini untuk fisabilillah. Ya Allah ini adalah untuk dakwah. Tolonglah Pak, tolong dakwah agama Allah ini, tolong iqamatuddin ini. Ya ibu-ibu, yang akhwat, tolong dijalankan. InsyaAllah ya, ini sekali lagi adalah untuk biaya operasional fisabilillah yang dikelola oleh Musaz. Musaz itu Muslimah Sadar Akhir Zaman. Baik. Yang laki-laki tolong jalan dulu. Mana dia? Nih. Ini kota sedang jalan. Jangan pura-pura enggak lihat. Ada pura-pura enggak lihat, ada yang pura-pura tidur pas kota lewat di depannya. Kalau orang beriman malah membimbaunya. Skus. Baik, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, saya cintai. InsyaAllah ta'ala, tanya jawab saya buka apabila ada yang mau bertanya. Tetapi di akhir zaman, kata Rasulullah, kamu akan temukan karakter ini. Orang-orang kaya, para pemimpin, ya, para penguasa, para cerdik pandai, yang hobi mereka satu, zalim kepada yang dipimpinnya. Dua, banyak dusta ketika dia memimpin dan mendustakan serta berbuat curang bohong kepada rakyat yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan ada jenis pemimpin di akhir zaman, baik pemimpin agama, para ulama, baik pemimpin di pemerintahan, para penguasa, baik pemimpin di segi intelektual, ya, kalangan cendekiawan. Mereka banyak berbuat zalim dan mereka banyak berdusta dan curang. Siapapun yang bergabung dengan mereka, kata Rasulullah, siapapun yang berpihak dengan mereka, siapapun yang menjadi tim mereka, siapapun menjadi anak buah mereka, siapapun yang ada di majlis mereka, aku bukan nabi mereka. Dia bukan umatku. Di hari kiamat kelak dia tidak berhak mendapatkan pertolonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Di akhir zaman akan muncul para pemimpin-pemimpin, pemimpin di pemerintahan, pemimpin di intelektualitas keagamaan, pemimpin dalam masalah di dunia pendidikan, pemimpin di perusahaan dan sebagainya. Mereka zalim-zalim orangnya dan mereka banyak curang dan suka berbohong kepada yang di bawahnya. Apabila ada di antara kalian umatku yang bergabung dengan mereka, bersatu dengan mereka, menjadi tim mereka, ya, berpihak kepada mereka, ada di bawah organisasi mereka, maka kata Rasulullah,
Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Di hari kiamat dia tidak berhak mendapatkan syafaatku, tidak berhak mendapatkan pertolonganku. Masya Allah. Dan tidak boleh mendekati telaga Nabi pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ayo. Setelah mendengarkan uraian ini, maka inilah dia tipikal-tipikal pemimpin atau tipe-tipe orang-orang munafik fi akhir zaman. Baik, ini dari akhwat dulu pertanyaannya. Pertama, onde mande ku buat makalah ke? Panjang aleng. Bisa tolong dibaca cek Pak Sebo? Tidak biar. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang anak yang kedua orang tua saya sudah bercerai. Alasan ibu saya minta cerai adalah ingin memiliki suami yang lebih kaya dan berpangkat. Ibu saya pergi meninggalkan rumah dan minta cerai dari ayah saya. Dan sekarang mereka sudah bercerai. 2 tahun kemudian ayah saya menikah lagi dengan perempuan yang agamanya lebih baik, sikapnya juga lebih baik. Tapi saya ini Ustadz belum bisa ikhlas karena orang tua saya bercerai. Ini dengan teman-teman yang memiliki orang tua kandung lengkap. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Sementara ibu saya masih sibuk mencari laki-laki yang berpangkat. Saya mohon masukannya Ustadz. Saya juga belum ikhlas ayah saya menikah lagi meskipun istrinya baik. Saya harus bagaimana Ustadz? Tolong Ustaz, saya saran. Tolong kasih saya saran Ustaz. Barakallah Ustaz. View gare. Yang pertama, kita doakan akhwat kita yang sampai sekarang belum ikhlas. Maafkanlah. Maafkanlah orang tuamu yang telah melakukan kesalahan dan dosa terbesar dalam hidupnya. Dalam hal ini ibumu. Maaf, ibumu jika ia tidak berbuat nasuha, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja, istri mana saja minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibolehkan menurut agama, wanita itu atau istri itu haram mencium bau angin surga. Jangankan masuk surga, mencium angin surga saja haram bagi dia. Supaya tidak ada dendam di hati. Dan sebaiknya doakan ibu yang masih hidup dan masih dalam pencarian laki-laki kaya. Yang kedua, ayahmu menikah kembali dengan wanita yang solehah, yang lebih baik agamanya. Engkau tidak ikhlas. Itu bahagian daripada beriman pada takdir. Bila engkau menolak takdir, maka batallah imanmu, gugurlah syahadatmu. Engkau bukan lagi seorang muslim atau muslimah. Bahwa terjadi perceraian, kemudian orang tua kita menikah kembali dengan orang yang lebih soleh atau lebih solehah, kita tidak ikhlas, berarti kita menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah beriman? Al-imanu bil qadari khairi wa syarri, menerima dan mengimani takdir dari Allah yang baik dan yang buruk. Apapun bentuknya, ini sudah Allah yang buat setelannya, dan itu adalah takdir yang wajib diterima. Tidak menerima dan tidak ikhlas tidak akan bisa merubah keadaan. Saya tidak ikhlas bercerai lagi soal ayah kita dan wanita itu, tidak akan terjadi begitu juga, ya. Orang yang tidak ikhlas masuk dalam hadis Nabi berikut ini. Hadisnya hadis kursi. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, man lam yashkur bi ni'mai, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, walam yarda bi qada'i, dia tidak suka, dia tidak ridha, dia tidak ikhlas menerima ujian, dia tidak ridha menerima ketetapan dan keputusanku, walam yasbir bi balai, dan dia tidak sabar, dia tidak ikhlas menerima ujianku, dia tidak sabar menjalaninya, falyakhruj min tahti adimi samai, kamu kata Allah keluar, falyakhruj min tahti adimi samai,
keluar dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Marah betul Allah. Jadi saudariku, campakkan rasa tidak ikhlas itu. Taubat kita pada Allah. Kita wajib menerima apapun yang Allah telah tetapkan. Toh ayah kita bukan jatuh ke tangan perempuan pelacur. Ayah kita bukan jatuh ke tangan wanita murahan dan rendahan. Dia telah mengambil jalan yang benar, menikah ke beliau wanita lebih kuat agamanya. Kita berurusan dengan Allah, bukan dengan orang tua kita saja. Ya, maka dengan itu tumbuh rasa hormat kita pada ayah kita. Kita dan semua apa yang ada pada kita milik ayahmu. Anta wa maluka li abik. Engkau, jiwamu, badanmu, dagingmu, otakmu, hatimu, bahkan umurmu, ayahmu yang punya. Maka tidak berhak kita untuk tidak mengikhlaskan pernikahan ayah dengan wanita mana. Anggaplah ternyata ibu kita tobat, lalu ayah kita kembali pada ibu kita, dan dia bawa istrinya yang baru, lalu dia menikah kembali dan menikah kembali 4 istrinya. Ikhlaslah selalu. Ayahmu lebih berhak menentukan apapun saja asal sesuai dengan syariat agama Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tidak ikhlas. Syariat Allah jangan dihadapi dengan tidak ikhlas. Maaf, sekalipun ini sangat berat diterima, hanya orang wanita-wanita yang beriman yang sanggup menerimanya. Apabila terjadi suatu hari kelak di masa-masa sulit dan berat, ternyata suami kita takdirnya di sisi Allah beristri 2, 3 dan 4, kita jangan sampai tidak ikhlas. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal syahadat kita. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal iman kita, batal Islam kita. Silakan doa Bu, ya Allah, sampai aku mati jangan pernah suamiku menikah dengan siapapun saja lagi ya Allah. Silakan berdoa dan itu tidak salah. Tapi kalau sampai terjadi dan dia dipilih oleh suami wanita solehah, beriman, dan dia tidak mengurangi hak-hak kita, lalu kita tidak ikhlas, kita tidak terima, batal syahadat kita, batal ikrar syahadatain kita, batal keislaman kita, gugur keimanan kita. Na'udzubillah. Jadi semoga yang bersangkutan tercerahkan dengan jawaban ini ya. Dan ini sebenarnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dan meluruskan kembali rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, ini, apakah kami harus pindah ke desa untuk menghindari krisis ekonomi, kelaparan dan virus? Kedua, apakah geopolitik dan perang dunia ketiga dengan nuklir akan mendahului sebelum meteor dufan? Jawaban ketiga, nah, perang besar akan terlebih dahulu menghancurkan segala-galanya sebelum dufan. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah kami harus pindah ke desa? Sekarang jangan pindah ke desa dulu. Sekarang tetap saja stay di kota, lanjutkan aktivitasnya secara normal, tapi yang di desa wajib dipersiapkan dari sekarang. Di desa wajib dipersiapkan, olah lahan tanahnya jadikan sawah, jadikan kebun, bukan kebun sawit. Mohon please, kalau dia mau percaya dan mendengarkan nasihat saya, jangan jadikan lahan kita melulu sawit, walaupun sawit lagi mahal sekarang, tapi ke depan yang dimakan itu adalah padi-padian, beras ya, bukan lagi sawit. Sawit kita nggak akan makan sawit. Dan tak lama lagi, hitungan bulan insya Allah kita semua akan mengalami kelangkaan biji-bijian muka bumi ini. Padi, jagung dan sebagainya, tanamlah itu. Dari sekarang persiapkan, kalau memang ada lahannya di kampung, siapkan di kampungnya, sawah ladang, perkebun-perkebun yang ada, olah menjadi biji-bijian yang bisa ditanam. Termasuk jagung-jagung, termasuk juga umbi-umbian, ubi-ubian dan sebagainya. Ya, demikian. Saya pernah dicaci maki oleh seseorang yang tidak mau saya sebutkan namanya, gara-gara ustadz itu, gara-gara dia saya keluar dari MNS, gara-gara dia saya beli stok makanan banyak-banyak, saya jadikan gudang. Dia salahkan saya, itu menandakan orang ini nggak pernah dengar kajian saya utuh. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk keluar dari PNS, saya nggak pernah nyuruh orang untuk lari dari kota, saya tidak pernah nyuruh orang untuk numpuk makanan gudang-gudang begitu. Saya menganjurkan dengan anjuran yang cerdas. Kita harus punya 2 plan jangka pendek, plan jangka panjang, dan dua-duanya dilaksanakan, dipersiapkan dengan matang, dengan cerdas, dengan benar. Iko bahaya mengaji, mendengar pengajian sepotong-sepotong, sekare-sekare, akhirnya ustadznya disalahkan. Ya. Bagaimana dengan setan gepeng? Maksudnya handphone ini,
Apakah harus pindah ke GSM? Mengingat status WA bisa manan, bisa ceritakan kebaikan. Apa solusinya Ustaz? Setan gepeng. Mana setannya? Setiap kita sekarang ada fitnah Masih Dajjal. Handphone, ini adalah fitnah Masih Dajjal. Hadis Nabi tentang di akhir zaman tidak ada satupun umatku yang tidak terkena fitnah Masih Dajjal. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka fitnah Masih Dajjal. Wallahi, demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah, ini adalah fitnah Masih Dajjal. Apalagi dengan virus ini, COVID-19, di mana sekolah-sekolah banyak yang tidak bisa secara tatap muka, tapi online. Orang tua yang selama ini gelisah berjuang menjauhkan anak dari HP dipaksa untuk membekali anaknya dengan HP. Sekarang anak-anaknya sudah tidak terkendali. Demi Allah, ini benar-benar fitnah Masih Dajjal. Pertanyaannya, apakah ini harus kita buang? Apakah kita harus bercerai dengan HP? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, apa kita harus berpindah ke GSM? Apa maksudnya GSM ini? Handphone jadul. Ya, seandainya Bapak Ibu sanggup, itu lebih kuat untuk keamanan iman kita. Itu lebih kuat untuk keamanan privasi kita. Itu lebih kuat untuk keamanan, karena semakin canggih, radiasinya makin berbahaya, dan kita jarang, kadang-kadang sering lupa membaca zikir pagi petang yang bisa membentengi kita. Bahaya radiasi ini akan terlindungi selama kita zikir pagi dan petang. Habis sholat subuh kita zikir sampai terbit matahari. Setelah asar menjelang maghrib tenggelam matahari kita zikir lagi. Maka radiasi yang berbahaya, termasuk fitnah hipnotis dan sihir yang disalurkan melalui ini, semuanya akan terlindungi kita. Dan masalahnya kita banyak lupa dan banyak lalai membentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Petang itu malah banyak berserak pada orang terbialan. Bukannya zikir, bukannya baca Quran, bukannya membaca doa-doa perlindungan, tapi malah sibuk. Akhirnya berbahaya. Baik kaum muslimin, bila sanggup itu yang terbaik, dan itu adalah solusi yang lebih cerdas. Pergi berpindahlah ke HP-HP jadul, sekedar untuk nelpon dan SMS. Tujuan utama kan cuma itu. Ya, kalau saya punya HP begini, alhamdulillah 24 jam selagi saya tidak tidur, insya Allah saya lebih banyak mengikuti perkembangan berita-berita dunia, karena ini modal bagi saya untuk mengikuti terus perkembangan. Saya tinggal menyelaraskannya dengan apa-apa yang sedang menjadi kajian-kajian saya. Begitu kaum muslimin. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau mau hijrah ke kampung akhir zaman setelah virus mengganas, apa ini, lalu lockdown, bagaimana? Kemudian datang lockdown, pindah ke kampung akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, begini saja, cukup mudah kan, sederhanakan saja. Percayakan saja kepada pengelola, manajemen pihak kampung akhir zaman, tolong belikan kaplingan saya, tolong bangunkan rumah bambu saya, rumah kayu saya, tolong siapkan kamar mandi saya, sumur manual saya, dapur manual saya, tolong bantu siapkan untuk saya, kirimkan saja dananya, kirimkan saja. Kalau memang kita sudah menemukan manajemen akhir zaman yang amanah, maka bergabunglah, merapatlah dengan mereka, minta tolong, nih kirimkan. Maka yang bersangkutan di sana menyiapkan. Itu lebih baik daripada kita pindah ke sana. Pindah ke sana nanti, pindah ke sana ketika lockdown ini berdampak kepada kacaunya ekonomi dunia, krisis ekonomi dan kelaparan di mana-mana, mulai orang membunuh di mana-mana, kita sudah lari kita sudah ada tempat menampung. Di mana tempat menampungnya? Kampung akhir zaman yang sudah kita siapkan. Itu baru saat yang benar untuk pindah. Jangan sekarang. Sekarang kita masih bisa beraktivitas di kota. Kehidupan kita masih bisa dijalani secara norma-norma tanggung begini, tapi masih bisa dijalani. Ya. Tapi nanti ketika sudah sampai ke tingkat peperangan dan bunuh-bunuhan sana sini, kita lari, pelarian kita sudah ada tempat yang akan menampung. Itulah tempat yang kita persiapkan. Begitu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut Ustaz, apakah virus akan makin mengganas ke depannya? Virus akan lebih banyak. Dan bukan hanya virus corona, COVID-19 saja. Akan ada virus-virus lain yang akan muncul. Dan ini berskala pandemi juga, mempunyai potensi untuk pandemi juga. Namun jangan khawatir, umat Nabi telah diberi senjata oleh Rasulullah. Kalau mengikuti cara-cara saya, insya Allah Bapak Ibu sudah nggak perlu cemas lagi. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi, ada amalan yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan ada minuman-minuman, makanan-makanan yang insya Allah Ta'ala mampu mengentaskan dan mengakhiri segala-galanya.
dan kita cukup ikuti saja fatwa-fatwa para ulama-ulama kita. Kita tidak akan kalang kabut akan baruan insyaallah ya. Tolong dengarkan ceramah saya sebelumnya berkaitan dengan virus, berkaitan dengan apa, mudah-mudahan bermanfaat.